Halo, perkenalkan nama saya Sa'adatun-Nisa. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Prodi PAI semester 6C. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan menuai hasil. Dan barang siapa yang bermalas-malasan, maka waktu yang ia lalui hanya terbuang dengan sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'adatun-Nisa. Saya mahasiswi dari Universitas Bunga Bangsa Cirebon. Saya sekarang menginjak semester 6 Prodi PAI C. Di sini saya akan membahas tentang indikator evaluasi kebijakan pendidikan. Saya kutip dari Profesor Dr. Abdurrahman Assegaf. Silahkan kalian simak video dari saya, semoga bermanfaat. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang indikator evaluasi kebijakan pendidikan. Apa sih evaluasi kebijakan pendidikan itu? Jadi, evaluasi di sini adalah sebuah penilaian yang untuk menjadi tolak ukur apakah proses yang kita lakukan untuk mencapai sebuah target, program yang kita kerjakan, yang kita lakukan, apakah sudah mencapai sesuai harapan ataukah belum. Nah, jadi tujuan evaluasi adalah sangat penting untuk kemajuan suatu organisasi atau lembaga, karena di situ kita bisa mengoreksi dari mana sih kekurangan kita, dari mana sih kebutuhan kita yang harusnya kita lakukan demi kemajuan suatu harapan atau tujuan yang kita inginkan dalam suatu lembaga. Karena jika suatu lembaga atau organisasi itu tidak mengadakan evaluasi, maka sulit untuk kita dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Nah, tentunya kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kita tidak akan menemukan jalan keluar, titik terang, apa sih langkah yang harus kita ambil ketika ada masalah seperti ini gitu. Maka sangat penting diadakannya evaluasi. Seperti di lembaga PAUD Futuhiyah mengadakan evaluasi 1 kali dalam seminggu. Situ banyak sekali yang dibahas mengenai aspek-aspek perkembangan si anak. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan-permasalahan satu sama lain, barulah kita bertukar pikiran, bertukar pendapat bagaimana sih solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Baru kita praktek di kelas dengan menerapkan hasil dari evaluasi pendapat dari masing-masing. Apakah hasilnya itu lebih baik atau tidak, berarti itu evaluasi telah berhasil. Setelah dijumpai beberapa indikator itu maksudnya adalah sebuah unsur-unsur yang bisa dijadikan ukuran, tolak ukur untuk menetapkan atau menentukan bahwa kebijakan yang telah berlaku itu telah berhasil atau tidak. Nah, di sini ada beberapa aspek 5 indikator yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tentang indikator efektivitas. Apa sih indikator efektivitas? Yaitu jika suatu kebijakan pemerintah terhadap suatu masalah setelah dievaluasi memiliki dampak yang positif. Contohnya, bantuan dana operasional sekolah atau dana BOS yang biasa kita katakan. Nah, apakah BOS itu
atau dana dari pemerintah itu digunakan secara efektif oleh pihak sekolah. Nah, dari situ bisa diketahui setelah melakukan evaluasi apakah indikator efektivitas itu berhasil dengan baik atau tidak. Yang kedua yaitu indikator kecukupan. Yang dimaksud indikator kecukupan di sini yaitu sebuah hasil evaluasi menunjukkan terpenuhnya target atau sasaran yang ingin dicapai. Contohnya, ketika pemerintah melakukan kebijakan kurikulum merdeka dituju untuk sekolah-sekolah, apakah sudah cukup dilaksanakan atau belum? Atau anggaran dari pemerintah sudah terserap atau belum? Yang ketiga yaitu indikator pemerataan. Di sini tentang indikator pemerataan sendiri yaitu pendistribusian suatu kebijakan atau sosialisasi suatu kebijakan yang diterima secara merata. Tidak ada yang terlewatkan, baik kebijakan itu berlaku di pusat atau daerah, baik di kota maupun desa. Jadi, semua pihak sudah menerima secara merata, contohnya seperti sertifikasi guru, baik dari guru TK sampai perguruan tinggi. Apakah sudah menikmati sertifikasi guru dengan baik dari Jawa ataupun luar Jawa? Yang keempat yaitu indikator referensivitas. Maksudnya di sini memiliki tanggapan bagaimana hasil evaluasi kebijakan itu direspon baik oleh pembuat kebijakan, yaitu pemerintah. Nah, maupun dari pihak pelaksana kebijakan, yaitu masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Dari situ, bagaimana responnya itu berupa penilaian dan hasil atau dampak dari kebijakan. Kalau hasilnya positif, berarti kebijakan itu telah direspon oleh kedua belah pihak dengan baik. Yang terakhir, indikator yang kelima yaitu indikator ketepatan yang berkaitan dengan waktu, biaya, tenaga yang sudah dilaksanakan oleh pihak pelaksana kebijakan. Bahwa kalau suatu program dilaksanakan tepat pada waktunya, contohnya kurikulum, jika pelaksanaannya sesuai dengan target, maka kebijakan evaluasi pendidikan berarti sudah tepat terlaksana. Baik, terima kasih. Cukup yang saya sampaikan untuk membahas tentang indikator-indikator evaluasi kebijakan pendidikan. Jadi, sebelum melakukan sebuah evaluasi dalam sebuah pendidikan, yaitu harus memenuhi target indikator-indikator tertentu. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kebijakan pendidikan, yaitu Bapak Dr. Andres Haji Dadang Johanna MPD, yang telah membantu dalam melancarkan dan mensukseskan saya untuk menyampaikan materi pembelajaran kebijakan pendidikan. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah memberikan
meluangkan waktu untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, breathe till you've understood, until you're feeling like you're suffocating.